Ketika manusia bercerita ayat-ayat suci, ketika manusia itu bercerita nama Tuhanku, tapi ketika ada dukun ampuh saja atau kiai ampuh saja sudah mengagumi, gimana Tuhannya? Buat Allah apa Gusti? Bisa dipahami nggak ini? Artinya akan menyembah kiai, dukun, apa akan menyembah Tuhan? Saya mau panjenengan mengulas tentang dewa menurut Jawa ini, Mbah. Jadi Pulau Jawa ini kan terkenal katanya tanah dewa, terus dihuni oleh para dewa dan lain-lain. Nah, menurut panjenengan dewa dalam kawruh Jawa itu seperti apa? Lalu yang paling bagus itu dewa siapa, Mbah? Tapi ulo salam mulya atu bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nukoni hajat-hajat luhu nusantara tapi uluk salam mulya. Nah, pertanyaan itu nih. Dewa menurut Jawa itu kan berbeda dengan Jawa menurut agama. Maksudnya yang saya maksud agama menurut Hindu, menurut Buddha, menurut Konghucu. Konghucu ada nggak itu dewa-dewa? Terus menurut ya yang lain-lain, nah itu kan berbeda dengan paham dewa menurut Jawa. Artinya sekilas perbedaannya mungkin seperti ini. Mungkin, tapi ini saya nggak mendalami agama Hindu Buddha sih ya. Jadi kalau dewa di tanah Jawa ini diyakini turunan manusia. Tapi kalau dewa menurut yang lain mungkin dewa adalah tercipta sebagai makhluk yang suci. Makhluk ibaratnya kalau dalam agama Islam mungkin seperti malaikat mungkin itu loh. Jadi tercipta tersendiri, bukan turunan manusia, maksudnya seperti itu. Makhluk tercipta yang tersendiri bukan turunan manusia. Berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu diyakini dewa itu adalah turunan dari Sayyid Anwar ya, itu. Jadi kemungkinan besar ada perbedaannya di situ, itu loh. Nah, lalu saya akan sekilas saja bahwasanya ini topiknya tahta Dewa Nusantara saja, begitu. Tahta Dewa Nusantara. Siapakah yang berkuasa? Dewa menurut Jawa, bukan menurut Jawa, menurut saya boleh lah ya, artinya. Kalau dalam paham kejawen sendiri itu juga yang saya tahu nggak ada menyembah dewa sih. Cuma dia memahami adanya dewa yang di Nusantara sebagiannya. Jadi contoh Sang Hyang Ismoyo, katanya bahkan orang yang diikuti Ismoyo itu maiwewu, pada mengaku gitu. Saya dekat dengan Ismoyo, saya dekat dengan Kaki Semar, saya dekat dengan Bodronoyo itu. Tidak mau. Bodro Irawono itu nggak mau. Artinya Bodro itu adalah soroteng rembulan, Irawono itu mendung. Artinya menjadi dewa mendung itu pada nggak mau, maunya dewa Ismoyo. Artinya saling mengaku menjadi orang yang berkompeten dalam Nusantara, begitu loh dalam. Nah, saya akan menceritakan sedikit yang saya tahu, dan janganlah mengikuti atau percaya dengan ucapan saya, tapi saya hanya mengungkapkan saja bahwasanya tahta dewa di Nusantara itu sesungguhnya yang berkompetensi itu hanya 4, Mas. 1 itu Sang Hyang Ismoyo, atau Kaki Semar, atau Kaki Bodronoyo, atau Ki Dudo Nanang Nunung, atau Ki Jejangan Asmoro Santo kalau dalam istilah wayang itu, atau Kaki Sabdo Palon menurut Majapahit. Ini dewa pamomong.
pamomonge Nuswantara mulane. Hangidunga paweling kaki sabda pawon pamong Nuswantara. Itu ada hitungannya tersendiri dan saya hafal, tapi saya nggak buat apa kita hafal kalau kita nggak amal gitu artinya. Terus yang kedua, ini Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah Dewa Andum Kabagyan. Nah, lalu Dewa Andum Kabagyan ini diyakini adalah panitising Wisnu Manjalma. Artinya diyakini akan selalu menitis kepada manusia di Nusantara ini, khususnya suku Jawa. Artinya jangan menganggap Jawa itu egoistis ya. Artinya egoistis itu istilah Caunisme merendahkan yang lain atau gitu. Karena tebusannya suku Jawa dulu juga luar biasa. Makanya saya pernah membuka konten suku Tugu itu. Jadi asal usul orang Jawa. Suku Tugu itu adalah suku yang bertapa brata sehingga mampu menembus alam gaib yang sungguhnya. Jadi suku Tugu itu dari turunan Sayyid Anwar lalu turun ke bumi, di bumi bertapa brata ya, lalu menjadi Cat Katon Cat Ora Katon atau suku Bunia atau manusia bunian, lalu menjadi dewa yang menurunkan manusia itu loh. Lalu bisa menjadi manusia wantah. Ini turunan dewa gitu. Nah, lalu Sang Hyang Wisnu menurunkan Brahmana Brahmani yang sampai dengan ke Parikesit. Parikesit adalah kakek daripada Sri Haji Joyoboyo seperti itu. Ini Sang Hyang Wisnu. Makanya karena Sri Haji Joyoboyo ini cucunya Sang Hyang Wisnu, ketitisan Bathara Wisnu atau Sang Hyang Wisnu atau Dewa Wisnu gitu loh. Nah ini satu Ismaya Jati, kedua kalinya Sang Hyang Ismaya, yang ketiga kalinya bisa dikatakan Sang Hyang boleh atau paniseng Sang Hyang Siwa. Ya. Tapi wujudnya itu kalau dalam istilah Majapahit itu naya genggong, Mas. Artinya mayangkoro. Ini kepada Anoman. Makanya kalau di Jawa itu harus ada Kresna. Kalau dalam pewayangan, maksudnya di Jawa itu Kresna dan Anoman ini nggak akan bisa berpisah. Karena ini adalah Sang Hyang Wisnu, Kresna ini Sang Hyang Wisnu, Anoman ini Sang Hyang Siwa. Sang Hyang Siwa ini diyakini adalah pengrusak. Tapi pengrusak itu harus seizin atas komando daripada Sang Hyang Wisnu begitu. Kalau Anoman itu mau membunuh musuh, mau mengalahkan Rahwanaraja tanpa ada komando dari Prabu Ramawijaya ini nggak berani. Gitu. Jadi intinya kalau di Jawa itu Sang Hyang Ismaya, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Siwa. Lah yang keempatnya ini adalah Sang Hyang Darma Dewaning Adil. Sang Hyang Darma Dewaning Adil inilah sesungguhnya yang dinanti oleh seluruh rakyat Nusantara. Kalau istilah anunya itu munculing Ratu Adil. Karena Sang Hyang Darma ini belum pernah menitis, Mas. Sekali lagi saya katakan, Sang Hyang Darma ini di tanah Jawa ini belum pernah menitis. Menitisnya dulu waktu masih bunian itu adalah kepada Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusumo. Yang konon ceritanya, menurut cerita dan sekarang masih ada, itu di Seh Jambu Karang yang sekarang ada di Bobotsari Purbalingga. Itu kan ada itu petilasan itu. Jadi konon ceritanya juga ini bisa mati setelah ketemu dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, katanya menurut satu sisi versi gitu loh. Artinya meninggalnya Sang Hyang Darma Dewaning Adil atau Prabu Puntadewa atau Prabu Darmakusumo atau Prabu Pandu Putra itu. Ini setelah muksa tidak kunjung bisa kembali ke sana karena ini dalam lakon apa ya? Pendawa Muksa. Kalau dalam cerita wayangnya Pendawa Muksa, Sang Hyang Darma ingin muksa tapi belum bisa, lalu menunggu turunan dari
manusia yang betul-betul kawin, turunan dewa yang betul-betul manitis dengan turunan dewa ini yang bisa mengsahdatkan, maaf kata ya, sahdate ngurip, itu maksudnya. Ya, saya tidak akan ke sana, artinya sahdat kemungkinan menurut keyakinan Jawa adalah sahdatnya hidup, zat loh. Zatnya hidup bisa disahkan manakala sudah ketemu dengan orang yang orang Jawa yang betul-betul bisa dibaiat sesungguhnya bahwasanya Muhammad yang termaksud pada diri manusia menurut keyakinan Jawa adalah sukma masing-masing manusia, adalah percikan dari Nur Muhammad yang disebut sukma, atau dalam kalau 4 bulan itu dititipkan kabruh hakikat ini, kabruh hakikat. Artinya antara syariat dan hakikatnya Prabu Darmakusumo ini diuntapke sah muksanya setelah ketemu Kanjeng Sunan Kalijaga yang diyakini sekarang ada di Syekh Jambu Karang yang ada di Bobotsari Purbalingga. Itu. Jadi ini adalah susunan dewa yang termaksud di Jawa. 1 Sang Hyang Ismoyo, 2 Sang Hyang Wisnu, ketiga kalinya Sang Hyang Siwa yang menitis kepada Mayangkoro. Kenapa dinamakan Mayangkoro? Karena selalu membayang-bayangi keangkaramurkaan di bumi Nusantara ini. Ya, yang terakhir adalah Sang Hyang Darmo. Ini susunan susunan kadewatan. Kalaupun yang lain-lain, Wisnu menurunkan Brahmana, Brahmani, Sakri, Sekuter, Manumoyoso, sampai dengan Polosoro, sampai dengan Abiyoso, sampai dengan kepada Sri Haji Joyoboyo. Ini yang menurunkan itu loh. Sang Hyang Wisnu yang menurunkan itu sampai dengan Sri Haji Joyoboyo. Ini termaktub dalam Paromo Yuga itu ada sungguhnya. Tapi sekarang Paromo Yuga mana ada digelar, kan nggak ada sekarang. Gitu. Dan sebagiannya di Arjuna Wiwaha mungkin ada. Gitu. Jadi intinya kalau tahta dewa di Nusantara itu yang cukup berkompeten dalam tatanan Nusantara ini adalah Sang Hyang Ismoyo, lalu Sang Hyang Wisnu, lalu Sang Hyang Siwa yang menitis kepada Anoman. Kenapa Anoman umurnya itu panjang? Dari Prabu Ramawijaya sampai dengan babat Mahabharata, Pandowo dan Ngastina, tetap Anoman itu masih hidup. Karena ini ditugasi sebagai Sang Hyang Mayangkoro, ya, kecenderungannya Mayangkoro atau membayang-bayangi keangkaramurkaan jangan sampai terjadi di bumi Nusantara ini. Artinya saya berani yakin sesungguhnya dunia ini nanti akan tahu. Jangan sekali-kali mencubit-cubit dan mencabit-cabit bumi Nusantara ini karena terjaga oleh Sang Hyang Mayangkoro. Apabila sampai tercabit dan tercubit-cubit, niscaya dunia ini tidak akan ada tentramnya. Sekali lagi saya katakan, kalau Sang Hyang Mayangkoro ini sudah jelas ditempatkan di muka bumi ini, yang ada di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa, ini membayang-bayangi keangkaramurkaan jangan sampai terjadi di bumi Nusantara ini. Artinya peri kemanusiaan harus digelar sesempurna mungkin, ya, sampai tidak ada yang lebih sempurna, dan budi pekerti digelar sesempurna mungkin sampai tidak ada yang lebih sempurna daripada budi pekerti di tanah Jawa ini. Itulah kehendak yang dikehendaki oleh para dewa itu. Gitu. Artinya kalau sampai Nusantara itu tercubit, niscaya dunia tidak akan ada tentramnya. Ya. Jadi intinya kalau Sang Hyang yang ada di tanah Jawa itu hanya 4. Lalu yang dinanti adalah Sang Hyang Darmo Dewaning Adil ini, ya, entah nanti akan nitis kepada siapa, karena Sang Hyang Darmo ini jelas Ludiro Seto. Artinya orang yang betul-betul suci hati dan pikirannya, bahkan suci darahnya. Karena Prabu Puntadewa ini adalah salah satu panitising Sang Hyang Darmo Dewaning Adil. Kemungkinan besar jika ini telah menitis kepada manusia putra Nusantara ini, salah satunya nanti yang bisa melakoni ini adalah akan mengakhiri daripada kancah politik dunia, percaturan politik dunia yang selama ini, maaf kata, liberalisme, orang berkata ya, kapitalisme itu akan berakhir dan tidak bisa berkutik.
Mengapa tidak bisa berkutik? Mengapa tidak bisa berkutik? Saya katakan lagi. Contoh sekarang. Manusia bisa bercerita harta, manusia bisa bergaya-gaya, itu tatkala belum menderita, Mas. Iya kan? Tatkala sakit gigi saja, buat apa itu harta? Buat apa? Yang penting sembuhkan gigi saya. Seperti itu. Nah, ketika manusia bercerita ayat-ayat suci, ketika manusia itu bercerita nama Tuhanku, gitu loh. Tapi ketika ada dukun ampuh saja atau kiai ampuh saja sudah mengagumi, di mana Tuhannya? Bot Allah apa Gusti? Bisa dipahami nggak ini? Artinya akan menyembah kiai, dukun, apa akan menyembah Tuhan? Bisa dimengerti nggak ini, Mas? Atau mungkin ketika ada tokoh populer atau apa saja sudah mengagumi gitu. Itu loh. Iya, artinya begini. Bot Allah apa Gusti? Ya. Bot Allah apa Gusti yang dimaksud? Kamu lebih berat, maaf kata, tokoh yang diidolakan apa lebih berat Tuhan? Kan ada itu yang mengatakan berdoa di depan Yesus menyembah Yesus, ya kan? Menurutnya ada sebagian yang mengatakan. Ada lagi yang berdoa di depan, kemarin itu terjadi Baleho Habib Rizik sudah ada yang mengatakan itu menyembah Habib Rizik. Sebenarnya tidak juga. Hanya saja di situ penempatannya. Penempatannya artinya begini. Jika manusia sudah mengidolakan lebih daripada mengidolakan Tuhan, ini kan sudah syirik, taruhlah. Fanatisme. Itu artinya itulah mengapa sebabnya di bumi Nusantara ini yang seasli-aslinya tidak ada kitab yang disucikan karena takut menyembah kitab. Tidak ada orang yang diidolakan di bumi Nusantara ini karena takut menyembah yang diidolakan. Gitu loh. Ini fakta yang tidak mau maaf kata. Kalau dari segi si A si B, ya agama saja itu kan ada tempat ibadatnya. Ya. Mengapa Jawa nggak ada tempat ibadat? Karena takut mengidolakan tempat ibadat dan lalu lebih berat tempat ibadat daripada menyembah Tuhan, gitu loh. Daripada berbakti kepada Tuhan. Ya, lebih baik berbakti kepada tempat ibadat. Yang ujung-ujungnya nanti akan menggeser keyakinan dan keimanan dan kepercayaan dan keagungan Tuhan. Dianggapnya tempat Tuhan itu berada di tempat ibadat. Artinya Tuhan itu sungguhnya kan menyeluruhi bumi ini. Coba sekarang kalau nanti akan saya bikin konten. Satu menit dununging Allah itu di mana? Apakah itu di tempat ibadat? Dunung itu tempat. Apakah itu di hati? Ya. Apakah itu di rambut? Apakah itu di semut? Apakah itu di mana? Gitu loh. Artinya apakah itu di buku yang disucikan? Ini kan perlu dicari, Mas. Artinya dununging Allah satemene nang ndi lah. Ini yang maaf ya, bukan berarti keegoan, tapi sesungguhnya budaya adiluhung ini, Jawa ini telah mengetahui hal yang seperti ini, gitu loh. Sehingga tidak mau mencidrai dirinya sendiri dalam membaktikan kepada Tuhan. Dan Jawa juga tidak seluruhnya, karena Jawa kan ada Jawa ugeman, ada Jawa ageman, Mas. Kalau mengugemi Jawa, cewek banyak gitu. Jawa harus balik Jawanya itu banyak. Tapi ketika ini ugeman ya, ageman ngagemi, melakoni mempertahankan budaya untuk berkorban beras 1 kilo saja orang Jawa pada nggak mau gitu loh. Dan kelemahan dari maaf kata dari kita semua, rumongso sing paling bagus itu. Sedangkan leluhur kita tidak memplot tempat peribadatan orang Jawa ini adalah ini, itu saja sudah merasa yang paling bagus. Kan ada itu tempat peribadatan yang secara seksama atau berjamaah kalau istilahnya, namanya pasamuan. Ya, itu saja kalau saya masuk ke kayak gitu, masing-masing itu merasa gitu loh. Tapi ketika dihadapkan sebagai Jawa ageman, Jawa ini kan ada Jawa ugeman, ada Jawa ageman. Nek ngugemi akeh, tapi nek ngagem itu memakai Jawanya yang sejati, pada nggak berani, Mas, gitu loh. Pada nggak berani lah. Ini yang perlu kita cross check bersama. Kita bukan berarti saya mencela juga ya bagaimanapun itu
adalah saudara kita yang sedang dalam keteledoran. Kita mengingatkan agar Jawa ini janganlah menjadi Jawa ugeman, tapi Jawa ageman. Jawa ageman itu Jawa yang dipakai, Jawa yang dilaksanakan, yang berani berkorban juga gitu loh. Tidak hanya Jawa cewek gitu, nggak ada selesainya nanti. Artinya bagaimana kita bangkit alon-alon, ibaratnya kita mendeklarisir, kita mengingatkan kembali kepada anak putu, ngertio marang budi pekerti kang luhur, ngertio marang wawarai kaki gitu loh. Jangan hanya ibaratnya wah Jawa ini gitu loh. Artinya ini sudah tidak musim lagi lah. Jawa itu yang kalau digali lebih lanjut tidak hanya sekedar epek-epekan. Jawa itu tidak hanya sekedar beleduk menyan. Jawa itu tidak hanya sekedar gamelan, nabuh gamelan dari seniman sinden, itu tidak. Sesungguhnya ada yang lebih dalam daripada itu, dan sudah saatnya kita semestinya membangkitkan kembali. Kembali lagi kepada topik bahwa saya tahta dewa di tanah Jawa menurut keyakinan saya ya adalah Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Siwa, dan Sang Hyang Darmo. Sang Hyang Darmo inilah yang mungkin nanti akan mengakhiri catur perpolitikan tingkat dunia. Gimana dengan konsep itu, kalau kita lihat di beberapa literasi kan Sang Hyang Darmo juga termaktub dalam suatu kitab agama Hindu. Saya sudah mengatakan, Mas, kalau saya tidak akan mengacu kepada ranah Hindu atau Buddha gitu ya. Artinya saya takut keliru atau belajar, tapi ini keyakinan Sang Hyang Darmo menurut Jawa yang sudah jelas diyakini petilasannya ada di Bobotsari ya, itu di Seks Jambu Karang Bobotsari ini ada. Dan itu konon ceritanya apabila bagi kaum yang yakin itu nanti akan menitis. Lah inilah mengakhiri perseteruan kancah politik dunia. Dan jangan engkau merasa hebat kepada semua saja, termasuk saya gitu loh. Artinya ketika manusia sudah mengendalikan dunia dengan politiknya, ketika sudah mengendalikan dunia dengan ekonominya gitu, nanti akan hancur lebur tanpa ada bekas sama sekali. Bisa jadi terbukti kejayaan Majapahit pun kan dilacak susah, ya kan? Banyak kerajaan Bilqis dilacak juga susah, ya kan? Raja Bilqis yang katanya takhta emas dan sebagainya dilacak susah. Makanya janganlah ya seperti Gunung Padang itu kan niscaya itu merupakan peradaban dunia yang sekian itu. Janganlah kita merasa keaguan karena tidak ada, ibaratnya kalau orang Jawa itu mengatakan macan mati tinggal carmo, menungso mati tinggal asmo. Asmo luhur didapat dari budi pekerti. Intinya kepada kita semua, kita berharap Sang Hyang Darmo nanti ini akan bisa mengakhiri perseteruan dunia yang nantinya, ibaratnya nantinya dengan berbagai bencana gunung meletus. Apakah doa suci itu bisa menghentikan? Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Bisa engkau bersombong apabila sudah kebal dengan lahar api yang sekian ribu derajat panasnya, bisa menghentikan, dan engkau melatihnya di situ, ibarat berlatih mencegurkan ke kawah, mungkin bisa. Atau berarti hidup di bawah air sana sampai bulanan atau tahunan, mungkin bisa menampik itu. Artinya saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya Jawa ini adalah negeri yang terlindungi oleh para dewa, negeri yang terjaga oleh para dewa. Di antaranya tahta dewa itulah 3 itu yang membawahi dewa-dewa dan mungkin jin-jin siluman, bolo siluman Uso Jawi yang telah ibaratnya dalam rengkuh pangreh gaibnya atau di bawah pemerintahannya Sang Hyang Ismoyo atau Sabdo Palon. Terima kasih.